Jadi katanya sih kalau misalkan kita menyelesaikan satu misi di hidup kita nih di hari itu gitu ya, tujuan kita tercapai, terus kita checklist, itu ada kebahagiaan tersendiri buat kita. Hidup itu bukan kompetisi, hidup itu bukan tentang bagaimana caranya kita mencapai tujuan lebih dulu daripada yang lainnya. Enggak, kita punya timeline kita sendiri-sendiri, kita punya track kita masing-masing. Nah sekarang pastikan teman-teman ada di track yang tepat atau enggak. Kita cobain. Oke, Ini 1, kerupuk kulitnya. 2, 3. Enak gak? Renyah enak dan sesuai ekspektasiku gitu. Paling suka ini? Paling suka ini, aku paling suka makan kerupuk kulit dan ini recommended banget teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Genbi. Balik lagi di Edu Talk episode 2. Gak kalah penting juga hari ini kita bakal bahas bahasan yang luar biasa. Apalagi di umur kita nih sekarang, kita kayaknya susah banget buat ngatur waktu gitu. Nah sekarang bahasan kali ini juga gak kalah menarik dari episode sebelumnya. Di episode 2 ini kita bakal bahas mengenai impactful time management. Tentunya dengan narasumber kita yang sudah ada di depan nih, Kang Oka. Halo Kang Oka. Halo, assalamualaikum Dwi. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Ini panggilnya Oka aja ya? Oka aja. Oke, Oka. Karena kita seumuran ya kayaknya. Seangkatan ya, betul. Oke. Gitu ya. Nah, mungkin Sobat Genbi di rumah juga pengen tahu nih, Oka tuh siapa sih? Gitu. Boleh diperkenalkan mungkin ya. Halo Sobat Genbi semuanya. Perkenalkan, namaku Muhammad Oka Ramadan. Atau tadi kata Dwi juga sama, panggil aja Oka. Aku dari Program Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri Angkatan 2018. Sama, kita juga di UPI juga. Betul, kita anak Gen UPI ya? Iya. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih Oka, kayaknya kan kita bahas time management nih gitu kan. Tapi kayaknya sebelum, kan udah kenalan nih gitu kan. Nah pengen tahu Oka lebih dalam lagi nih gitu. Nah kalau misalkan saat ini Oka lagi sibuk apa sih? Saat ini karena aku juga sekarang di tingkat akhir, sebetulnya banyak lebih fokus ke persiapan untuk skripsi. Dan sebetulnya udah mulai juga ini untuk nulis skripsi gitu ya. Tapi selain nulis skripsi, aku juga tetap maintain di bidang akademik ataupun non-akademik, mau itu di bidang penelitian, pengabdian, juga bidang organisasi lainnya. Aku juga sekarang aktif di beberapa organisasi, baik itu tingkat kampus maupun luar kampus, di nasional maupun internasional. Di tingkat kampus aku sekarang tergabung di beberapa organisasi, salah satunya juga himpunan ya. Juga aku juga tergabung di LDK UKDM UPI. Di luar kampus aku juga aktif di salah satu startup, namanya Startup Parenting. Ini startup baru yang dibangun tahun 2020 awal kalau tidak salah gitu ya. Aku tergabung di sana, kurang lebih startupnya tentang parenting gitu ya. Tentang parenting, sorry ya. Namanya Parenting. Bidangnya parenting. Gitu. Selain itu, aku juga aktif di organisasi bukan hanya di tingkat nasional, juga di internasional. Di internasional aku sekarang menjadi anggota aktif IEEE International. IEEE International itu adalah organisasi keprofesian untuk pendidikan vokasi gitu ya, salah satunya. Gitu. Luar biasa ya Sobat Genbi, udah mendengar sendiri nih kegiatan Oka dari A sampai Z gitu ya. Kayaknya udah expert banget kalau misalkan soal manajemen gitu ya. Time management ya gitu. Amin. Amin ya, semoga ya. Gitu. Nah, berarti ini narasumber kita kali ini juga enggak asal pilih nih gitu kan. Luar biasa banget hari ini kita ketemu sama Oka gitu ya. Nah, kalau misalkan Sobat Genbi juga pengen tahu nih, boleh mungkin follow Kang Oka di mana sih gitu. Untuk teman-teman yang ingin diskusi lebih lanjut kenal dengan aku, juga boleh follow Instagramku di @ramadan_oka. Dan teman-teman yang juga pakai LinkedIn juga bisa connect. Teman-teman type aja di sana Muhammad Oka Ramadan. Oke. Nanti ketemu, kita connect di sana. Nah, tuh udah dikasih tahu ya. Nah, Oka nih, kegiatan apa sih yang Oka lakukan selama kuliah? Selama kuliah berarti selama 4 tahun ke belakang. Betul. Ya. Selama 4 tahun ke belakang banyak tentunya ya. Selain kuliah tentunya juga aktif berorganisasi, bukan cuma aktif organisasi tapi juga banyak mengembangkan diri. Aku punya misi yang besar untuk bisa mengembangkan diri di waktu yang sangat singkat ini, apalagi masa-masa perkuliahan kata orang itu adalah masa yang paling berharga karena kita hari ini menjadi mahasiswa punya banyak privilege, apalagi dengan adanya banyak program dari pemerintah sekarang itu program Kampus Merdeka ini. Betul.
banyak mengakomodasi kita pemuda untuk mengembangkan diri. Aku juga sama, aku selain ikut organisasi, aku juga aktif di pengabdian, riset, penelitian, dan banyak aktivitas lainnya gitu ya. Oke, luar biasa ya. Kalau misalkan kita lihat Oka Ramadan di Instagramnya tuh produktif gitu waktunya. Luar biasa nih. Nah, ngomong-ngomong nih soal tadi kegiatannya banyak, terus juga tadi disinggung juga nih mengenai organisasi. Alasan Oka ngikutin banyak organisasi itu apa sih sebetulnya? Alasan utama untuk ikutan banyak organisasi sebetulnya alasan utamanya adalah bukan hanya sekedar ikutan organisasi aja gitu ya, tapi juga kita ada misi, ada tujuan yang mau kita raih bukan di dalam organisasinya justru, tapi organisasi ini bisa saya gunakan untuk jadi jalan gitu ya, jalan aku untuk bisa berkembang untuk mencapai tujuanku ke depan gitu ya, cita-citaku ke depan gitu sih kurang lebih. Jadi nggak asal ikut aktivitas organisasi gitu ya, tetap harus punya tujuan, harus punya misi, dan harus punya alasan kenapa kita ikutan organisasi ini dan kenapa organisasi ini bisa memberi kita jalan untuk bisa mencapai tujuan-tujuan kita ke depan. Tuh, tadi disinggung nih, buat Sobat Genbi juga jangan ikut arus gitu ya istilahnya nih. Nah, Oka sendiri gitu, mungkin nanti juga ini bisa ditonton sama Sobat Genbi di rumah, apalagi yang masih mahasiswa baru gitu. Kayak, ngapain sih aku ikut organisasi gitu dan lain sebagainya. Menurut Oka sendiri, manfaat dari organisasi itu apa sih? Nah, ini menarik nih kalau misalkan kita bicara tentang manfaat organisasi. Manfaat ini akan sangat tergantung pada apa yang kita bahas barusan. Alasan, tujuan, dan misi kita di organisasi tersebut itu apa. Karena kalau misalkan kita mau ikut sebanyak apapun organisasi, tapi kalau alasannya cuma ikut-ikutan, pengen keren dan lain sebagainya, ya niat akan menyambut kita dengan apa yang kita niatkan gitu ya. Jawabannya nanti akan kita dapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya kita cuma hanya untuk ikut-ikutan aja supaya nggak gabut gitu ya dan lain sebagainya, ya itu yang kita dapatkan. Akan beda kalau misalkan alasannya lebih besar daripada itu. Misalnya saya ingin ikutan aktivitas organisasi ini untuk mengembangkan diri dengan aktif misalnya untuk berorganisasi dan lain sebagainya gitu ya. Ini alasan-alasan ini, tujuan-tujuan ini yang sebetulnya nanti akan mendatangkan manfaat. Nah, kalau misalkan Dwi tadi nanya aku apa manfaat yang aku terima, banyak banget. Organisasi salah satu target tujuanku ikutan organisasi salah satunya adalah ya tadi mengembangkan diri, memperluas koneksi, dan tentunya ini ada bahasa yang menarik yaitu membeli masalah. Membeli masalah. Apa tuh membeli masalah? Jadi gini, ikutan organisasi itu bukan hanya sekedar untuk beraktivitas organisasi biasa aja gitu ya. Bohong kalau misalkan masuk organisasi tapi nyantai-nyantai aja. Harus ketemu sama masalah. Betul. Itu alasan kita kenapa masuk organisasi. Nah, dari masalah-masalah ini nanti yang akan bisa mengembangkan diri kita ke depan gitu ya. Makanya penting tadi alasan, tujuan, dan misi kita masuk organisasi itu apa gitu. Luar biasa ya. Luar biasa ini. Kalau misalkan nih tadi kan membeli masalah gitu. Kadang juga kalau misalkan baru masuk kuliah nih kayak orang tuh males kayaknya organisasi. Mending aku cari part time kayak yang lain gitu. Nah, sebetulnya pentingan mana sih gitu menurut Oka sendiri? Antara apa nih? Kalau misalkan kayaknya aku part time aja mungkin ya jelas ada uangnya gitu. Sedangkan organisasi kan nggak ada uangnya nih gitu. Sekarang tuh kayaknya orientasinya kita ke uang terus gitu. Nah, menurut Oka sendiri gimana? Penting tidak pentingnya itu lagi-lagi balik ke tujuan kita tuh apa sebetulnya. Nah, kira-kira dengan tujuan tadi part time dibandingkan memilih part time dibandingkan organisasi, tujuannya apa? Tujuannya apakah memang karena uangnya aja atau ada yang lain juga di part time? Bisa jadi kita pilih part time, justru kita dapat lebih banyak manfaat di part time dibandingkan organisasi. Lagi-lagi itu yang harus kita analisis. Jadi sekarang bicara tentang organisasi, part time atau lebih luasnya lagi adalah kita sekarang banyak dihadapkan ke fenomena orang membenturkan antara akademik dan non akademik, gitu ya, akademik dan non akademik. Nah ini teman-teman yang harus kita coba perhatikan. Sekarang orang-orang banyak yang membenturkan akademik dan non-akademik. Padahal menurutku dua-duanya sama pentingnya. Nggak ada yang bilang akademik itu lebih penting daripada non-akademik. Atau non-akademik lebih penting daripada akademik gitu ya. Nggak ada yang bilang, dua-duanya sama penting. Dan dua-duanya bisa teman-teman jalani tanpa harus membentrok-bentrokkan gitu ya. Antara satu kepentingan dengan kepentingan lainnya. Itu semua yang harus kita lalui gitu intinya. Jadi kalau bicara tentang part time dan organisasi, tergantung lagi tujuannya apa gitu ya. Kalau misalkan tujuannya adalah untuk memperluas koneksi, kira-kira dengan ikut part time ini akan mendapatkan lebih banyak koneksi atau enggak dibandingkan dengan organisasi. Itu yang harus kita latih, pilih-pilih aktivitas atau kegiatan yang sekiranya bisa mengembangkan diri kita untuk mengejar tujuan kita ke depan.
Oke, balik lagi nih di tujuan ya. Tujuan. Teman-teman juga Sobat Genbi harus ingat tujuan kita masuk dan memulai itu untuk apa sih. Ah. Nah, ngomong-ngomong tadi udah panjang lebar. Nah, kita juga mau masuk dulu nih. Di sini ada Gemil yang mensponsori acara EduTalk kita kali Wah. ini. Boleh mungkin dicoba dulu? Ini langsung kita coba aja nih. Boleh, kita coba. Kita mukbang nih di sini. Boleh Kita nih. coba. Oka suka yang mana? Aku lebih suka ini nih, kerupuk kulit ya ini ya? Iya, kerupuk Ini kulit. produknya ada apa aja sih? Ini ada kerupuk kulit, Aha. ada basreng, terus Aha. juga di sini ada biasanya ada usus crispy gitu. Wah. Nah, menarik. boleh dicobain juga Oke. gitu. Gimana nih Shadowkay? Ini di tengah-tengah Ini sesi. podcast ini akan berubah jadi review makan Iya, ya? review makan Ah. juga. Dan buat teman-teman juga kalau misalkan Sobat Genbi nih di rumah yang nonton gitu, pengen beli di mana sih gitu. Nah, Gemil ini bisa kalian cari aja di Instagramnya, terus di Shopee dan juga langsung bisa ada di WhatsApp-nya gitu. Nanti kita lampirkan juga di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita berdua aja deh. Boleh. Nih. Oke. Syok. Sorry. Wah, Yuk, cobain. Allah barik Allah Kita bener. Cobain ya. Kita cobain. Oke, Ini kerupuk kulitnya. 1, 2, 3. Enak gak? Renyah. Hmm. Renyah, enak dan sesuai ekspektasiku gitu. Paling suka ini. Paling suka ini, aku paling suka makan kerupuk kulit dan ini recommended banget teman-teman ya. Boleh Apalagi kalau dicek. misalkan musim hujan ya. Ini kalau Pakai teman-teman yang suka ini bisa beli di mana nih? Ini Hmm. bisa order di Instagramnya, di Shopee juga udah ada. Terus langsung bisa di WhatsApp-nya aja. Wah. Nanti menarik. diantar ke rumah kalian masing-masing. Oke, aku juga minta diantar satu ya. boleh banget nih. Oke, boleh Betul mungkin. banget ya. Boleh kalau misalkan mau minum dulu, boleh. Alhamdulillah. Oke. Iya. Ini seketika podcastnya jadi acara ASMR begini ya. Enak. Aku nggak bisa nahan kalau lihat kerupuk kulit. Nanti dibawa pulang ya. Nah, Oke. terima kasih. Nah, kita masuk lagi nih ke bahasannya. Udah tadi kerupuk kulit gitu ya. Kayak kita langsung semangat lagi mungkin ya. Padahal bukan makanan berenergi Bukan ya? amat ya. Tapi Bukan ya. Tapi seru makin kan? semangat, alhamdulillah. Emang kalau gitu. lagi ngobrol-ngobrol ini lebih enak. Sambil ngemil Sambil ngemil dong. juga. Betul. Nah, tadi bicara kesibukan Oka yang banyak banget nih gitu. Juga kegiatannya gitu. Pernah nggak sih ngerasa keteteran gitu kayak capek gitu? Oka sendiri gimana? Iya, tentunya pernah. Bahkan sering kayaknya ya hal itu terjadi. Kenapa? Karena sejatinya gini teman-teman. Bicara tentang time management dan lain sebagainya, ini adalah ilmu yang gak akan bisa kita selesaikan dalam waktu singkat atau dalam satu waktu tertentu aja. Tiap harinya selalu kita dituntut untuk bisa belajar bagaimana caranya kita untuk manage waktu. Kenapa? Karena secara alamiahnya adalah makin tinggi sebuah pohon, makin kencang anginnya. Betul. Makin bertambah usia, makin besar amanahnya, makin besar permasalahannya, makin banyak yang harus kita atur. Maka bicara tentang time management nanti gitu ya. Satu hal yang paling penting adalah jangan pernah menganggap diri orang yang paling bisa untuk mengatur waktu. Dan terus belajar bagaimana cara mengatur waktu. Belajarnya juga nggak cuma berdasarkan pengalaman, tapi harus cari bukunya, cari literaturnya, lihat videonya, tanya pada orang-orang yang memang udah bisa manage waktunya dengan baik gitu. Jadi memang belajar dulu ya kita. Tentunya belajar dulu. Pernah, dan aku apalagi waktu tingkat 1, tingkat 2 gitu ya, yang masih bergairah banget untuk ikutan organisasi karena memang belum ada kegiatan apa-apa ya, tugas juga masih nggak terlalu Biasa banyak, ya? masih biasa aja. Betul. Gitu ya. Akhirnya ya udah aku sanggupin lah. Waktu itu aku tercatat di 4 UKM. Wah. Ikutan 4 UKM di tingkat 1 gitu ya. Dan aku makin pede ketika IPK semester 1, semester 2 itu ternyata hasilnya oke juga, walaupun aku tetap aktif di organisasi juga gitu ya, ikutan banyak UKM dan lain sebagainya. Yang nggak kita tahu dan mungkin teman-teman siswa nggak tahu, aku kan memang dari SMA aku pikir ya memang pelajarannya gitu-gitu aja. Ya memang tingkat 1 tingkat 1 di semester 1 dan semester 2 ini ibaratnya SMA kelas 4 gitu lah ya. Transisi kita masih. Kita masih transisi, aku kira biasa-biasa aja ke depan, ternyata pas masuk tingkat 2 pelajaran udah mulai agak dalam, terus juga tugas mulai banyak. 4 organisasi ini juga akhirnya membuatku keteteran. Akhirnya dari IPK yang bagus itu ya, dari semester 1 dan semester 2 terjun payung gitu ya. Terjun payung, dan itu terjadi. Bahkan nggak cuma waktu itu aja, tapi sampai sekarang pun masih banyak kok waktu gitu ya, atau
apa namanya, kejadian-kejadian bentroknya gitu ya, apa namanya, capek, letih dan lain sebagainya, ngerasa repot dan lain sebagainya. Tapi nggak masalah selama itu masih bisa kita handle, dan tentu itu cara kita untuk belajar juga sebetulnya gitu. Betul. Yang penting adalah jangan meninggalkan hak dan kewajiban. Betul. Gitu. Apa hak kita dan apa kewajiban kita. Betul nih. Tadi bahas waktu nih. Hmm. Kalau misalkan waktu tuh nggak pernah nunggu kita ya kan? Yoi. Iya, gitu. Jadi kalau misalkan ngomongin soal waktu nih, cara Oka sendiri kalau ngebagi waktunya gimana sih antara kuliah, organisasi itu yang banyak gitu. Terus apakah tadi itu dibahas kan IPK jadi naik lagi atau gimana nih? Iya. Nah, sebelum kita bahas tentang membagi waktu, sebetulnya ada bab yang lebih besar lagi. Yang tadi kita bahas di awal adalah time management. Manajemen waktu. Manajemen waktu itu bukan hanya sekedar membagi waktu. Bukan. Kalau teman-teman mungkin mahasiswa UPI, mahasiswa manajemen pasti tahu yang disebut dengan manajemen itu seenggaknya ada terdiri dari 4 step gitu ya. Mulai dari kalau aku nggak salah itu POAC kalau nggak salah ya. Planning, organizing, actuating, controlling, dan kalau misalkan ada tambahan huruf lagi biasanya E gitu ya, evaluation gitu ya, evaluating gitu ya. Jadi bicara tentang time management ya harus disesuaikan dengan kaidah-kaidah manajemen tadi, mulai dari perencanaannya. Perencanaan ini bukan hanya perencanaan yang sifatnya membagi waktu, bukan. Kita belum bicara bagi waktu. Bagi waktu masih nomor sekian. Tapi perencanaan dulu. Rencananya apa? Atau bahasa sederhananya adalah alasan. Alasannya apa? Tujuan kita apa? Kita punya tujuan apa? Gitu. Makanya harus kita coba planning, kita petakan kira-kira tujuan kita apa. Selanjutnya baru masuk ke membagi waktu, organizing. Nah, membagi waktu ini, organizing ini artinya bukan hanya membagi waktunya aja. Kalau bagi waktu gampang deh kayaknya. Bagi waktu itu asal tahu apa yang harus dikerjakan, dan kita tahu waktu kita punya waktu berapa lama, pasti bisa untuk bagi waktu. Nah, cuma harus lebih spesifik bagi waktunya. Bagi waktu kira-kira selain ditentukan di waktu dari jam berapa sampai jam berapa, kira-kira siapa aja yang bisa membantu saya untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau misalkan perlu sumber dananya dari mana dan lain sebagainya. Oke, itu yang pertama, planning, kemudian organizing, masuk ke actuating, melaksanakannya gitu ya. Baru melaksanakannya, baru ikutin sesuai dengan rencana. Tapi kalau misalkan ada permasalahan lain tentunya. Ketika kita mengikuti rencana, kadang hal-hal terjadi di luar rencana. Gitu. Makanya penting yang namanya controlling. Gimana caranya hal-hal tetap berada pada tracknya, atau ketika keluar jalur ada alternatif penyelesaian masalahnya gitu ya. Nah, masuk nanti ke controlling, kira-kira siapa yang bisa menjaga waktu kita. Bicara tentang menjaga waktu, kita mungkin bisa untuk memanage waktu, tapi ketika kita dalam kondisi kalap, sibuk dan lain sebagainya, tentu perlu orang, perlu alarm intinya gitu ya, perlu alarm untuk mengingatkan kita tentang waktu dengan targetan yang kita punya tadi, gitu ya. Bicara tentang alarmnya ini ya bisa apapun, mau alarm handphone secara harfiah juga boleh-boleh aja gitu ya, atau misalkan kita bisa minta tolong ke orang lain, ke saudara kita, ke keluarga kita, ke teman kita, atau ke dosen kita untuk ngingetin kita dan lain sebagainya. Itu penting untuk kita punya controlling. Dan yang terakhir baru evaluating gitu ya, mengevaluasi, lihat lagi ke belakang bagaimana cara kita memanage waktu. Apakah dengan kita memanage waktu sudah menentukan rencananya, terus mengorganisir, tadi kita mengikuti rencananya begitu ya. Apakah kita masih terbebani atau membuat kita stres berlebihan? Berarti harus kita evaluasi lagi mana yang sekiranya harus kita efektifkan. Apakah di bagian tujuannya yang harus kita kurangi gitu ya, atau organizingnya yang mungkin kurang spesifik, actuatingnya mungkin yang kita kurang komitmen, controllingnya yang mungkin nggak ada gitu ya, nggak ada yang ngendaliin kita sama sekali gitu ya. Itu satu hal yang penting dari time management. Nah, sekarang kita bicara tentang bagaimana cara membagi waktu gitu ya. Gimana cara kita membagi waktu? Cara bagi waktu itu gampang. Yang penting ada yang harus dibagi dulu. Tahu apa yang harus dibagi. List dulu apa tujuan-tujuan kita, apa kewajiban-kewajiban kita, dan kita bagi itu ke waktu yang kita punya gitu. Nah, sekarang membagi waktu pasti akan ada permasalahan lainnya. Rata-rata dari kita menganggap semua hal yang terjadi dalam hidup kita itu penting. Gitu ya, kita menganggap semua hal yang ada di dalam hidup kita itu penting dan harus kita yang melakukan itu semua gitu ya. Padahal harus kita coba urutkan kira-kira mana yang penting, mana yang sekiranya tidak penting, mana yang harus dilakukan oleh kita, mana yang bisa dilakukan dengan bantuan orang lain untuk mempermudah, dan banyak hal lainnya. Kita bicara tentang itu nanti. Oke. Tadi juga keinget jadi speechless banget.
Jadi tadi pas Oka bilang kayak review lagi, ngapain ya aku gitu selama ini gitu kan. Oke, nah Oka sendiri orang yang suka nge-list timetable gitu nggak sih setiap harinya, kalau misalkan hari ini mau ngapain gitu, tulis dulu nih pagi-paginya gitu, atau gimana sih Oka? Nah, ini satu hal yang menarik juga sebetulnya gitu ya. Ini aku juga diajarin sama orang tuaku ya, ayahku khususnya. Gimana caranya untuk kita membuat targetan harian, apa yang mau dikerjakan dan dikerjakannya kapan. Kalau secara spesifik dari jam sekian sampai jam sekian nggak sebegitunya, karena untuk menuliskan itu juga butuh waktu mikir juga, ngabisin waktu juga akhirnya gitu ya. Tapi yang jelas yang paling penting adalah punya tujuannya dulu. Bagi waktu justru kalau berdasarkan pengalamanku, jangan sampai terlalu strict juga, gitu ya. Jangan sampai terlalu strict juga, fleksibel juga untuk mencapai target-target itu. Nah, pentingnya untuk kita menuliskan poin-poin targetan setiap harinya itu berpengaruh secara psikologi ternyata kepada diri kita. Jadi katanya sih kalau misalkan kita menyelesaikan satu misi di hidup kita nih di hari itu gitu ya, tujuan kita tercapai, terus kita checklist, itu ada kebahagiaan tersendiri buat kita. Nah, itu yang kita cari untuk bisa mengejar tujuan-tujuan yang ada di hari itu. Jadi yang pertama adalah, yang paling pertama, penting untuk kita punya tujuan dulu untuk kita lakukan setiap harinya, apa agenda kita gitu. Baru setelah itu boleh dispesifikkan ke hal yang lainnya. Aku tipikal orang yang memang menulis tujuan-tujuan itu di laptop gitu ya, ada namanya note, fitur note itu. Aku tulis di sana, tapi nggak begitu spesifik harus dikerjakan sampai mana, dari jam berapa sampai jam berapa dan lain sebagainya gitu. Balik lagi nih Sobat Genbi, ingat tujuannya, karena waktu nggak akan nunggu kita gitu kan. Jadi sebaik-baiknya kerjakan yang bisa kita kerjakan selagi masih ada waktunya, selagi masih dikasih umur gitu ya kan. Gitu. Oke, nih Oka, gimana sih tadi juga kan udah cara membagi waktu gitu Oka sendiri gitu. Nah, gimana caranya? Kadang kita susah buat konsisten. Nah, Oka sendiri gimana sih biar konsisten gitu? Konsisten dalam membagi waktu maksudnya gitu ya. Betul. Konsisten dalam membagi waktu artinya juga komitmen untuk mengikuti sesuai apa yang kita rencanakan di awal gitu ya. Tentu lagi-lagi di awal kita juga tadi sempat bahas bahwa yang namanya waktu itu nggak bisa kita prediksi kejadian atau fenomenanya gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang terjadi begitu spontan ya. Kita juga harus bisa mengikuti dan fleksibel tentunya gitu ya. Cuma intinya adalah ketika kita dihadapkan permasalahan, kalau misalkan teman-teman punya targetan dan lain sebagainya, cukuplah itu menjadi pegangan untuk teman-teman bisa manage waktu. Bicara tentang komitmen, tentu kita harus tahu sifat waktu itu sendiri seperti apa. Kita harus mengenal apa yang namanya waktu. Mungkin kita nggak komitmen karena kita nggak menghargai waktu, karena kita nggak tahu apa value di balik waktu itu. Oke, yang sejauh ini teman-teman pahami atau kita pahami, yang kita dengar sekarang adalah waktu adalah uang. Padahal nggak itu doang kan, bukan cuma waktu adalah uang. Bahkan menurutku waktu itu lebih daripada uang, gitu ya. Sekarang kita coba lihat apa sih sebetulnya sifat-sifat waktu, gitu ya. Sifat-sifat waktu itu diantaranya pertama adalah tidak bisa diulang. Yang kedua, berlalu begitu cepat kalau misalkan kita nggak memanfaatkan dengan benar. Yang ketiga adalah waktu itu juga pisau bermata dua, artinya bisa bermanfaat atau juga bisa membuat kita terjerumus pada keburukan juga. Artinya tergantung lagi pada kita bagaimana cara memanage waktu. Nah, dari 3 value sederhana ini aja, dari 3 value sederhana ini harusnya bisa membuat kita lebih menghargai waktu. Harusnya bisa membuat kita lebih teliti waktu kita digunakan untuk apa, gitu ya. Nah, sekarang setelah kita menghargai waktu itu tadi, harusnya kita sudah bisa memulai untuk membuat perencanaan-perencanaan dengan waktu yang kita punya. Apalagi kalau kita punya tujuan-tujuan yang besar, cita-cita, hal-hal yang ingin diraih, dan lain sebagainya. Itu semua nggak bisa kita capai begitu aja, gitu ya. Ingat, balik lagi ke sifat-sifat waktu yang tadi, nggak bisa diulang dan waktu berlalu begitu cepat. Mungkin kita merasa, oh masih lama, saya ingin jadi, katakan gitu ya, saya ingin punya bisnis di tahun 2025. Saya ingin punya bisnis tahun 2025. Memang kelihatannya masih jauh dari sekarang. Sekarang masih tahun 2022. Masih ada 3 tahun untuk kesana. Tapi coba deh, kalau misalkan kita ingat-ingat lagi, kira-kira untuk mencapai tujuan kita itu, perlu apa aja? Kalau misalkan tadi ingin punya bisnis, kira-kira perlu apa aja? Pasti perlu ilmunya, perlu modalnya, perlu juga skillnya, dan perlu koneksinya dan lain sebagainya. Kira-kira bisa tercapai nggak dalam waktu 3 tahun ini gitu. Nah, itulah bagaimana pentingnya kita untuk bisa membuat waktu ini berharga. Udah speechless nih, aku kayak wah gitu, tertampar gitu, kayak sering banget kayak
ngabisin waktunya buat scroll TikTok gitu kan. Jadi kayak uang dari sini harus berubah nih kayak Kadang gitu. itu juga masalah kita. Iya, Masalah gitu. kita adalah tantangan besar utama anak muda adalah distraksi. Betul Iya, banget. lagi ngerjain apa segala macam, terus harus buka HP untuk cari data atau ngirim apa gitu ya, atau ngehubungin Betul. siapa gitu ya. Tiba-tiba terjebak di sana di TikTok 2 jam gitu ya, Iya. atau di YouTube sekarang udah 5 jam, kenapa udah maghrib lagi? Contohnya kalau misalnya ngerjain skripsi nih, separagraf didapat. Iya. Healing dulu deh. Healingnya 3 jam kemudian Iya, gitu. padahal ngerjain skripsi baru 5 menit. Iya. Ya, baru 5 menit. Nah, ini distraksi ini yang sebetulnya jadi tantangan besar untuk kita juga. Gimana caranya untuk kita bisa meminimalisir distraksi? Mungkin aku coba kasih tipsku aja gitu ya. Gimana Boleh. caranya meminimalisir distraksi? Boleh. Bicara tentang distraksi, nggak semua orang akan sama distraksinya gitu ya. Contoh misalnya, aku coba kasih beberapa aktivitas. Misalnya contoh, baca buku, bermain musik, tidur, dan main games. Kira-kira dari 4 aktivitas ini, mana yang menurut Dwi tidak produktif atau kurang produktif? Main games. Main games. Itu bisa jadi distraksi buat Dwi. Iya. Nah, ternyata untuk orang-orang yang memang ingin menjadi game developer, main games itu adalah hal yang produktif untuk mereka, supaya mereka bisa merasakan bagaimana caranya bermain games, apa yang harus mereka perbaiki, apa yang membuat games ini bisa lebih dinikmati oleh banyak orang. Artinya distraksi itu akan berbeda tergantung lagi ke tujuan kita masing-masing. Apa tujuan kita? Kalau misalkan sekiranya apa yang kita lakukan tidak bisa mencapai tujuan kita, itulah distraksi. Gitu. Katakan main Instagram tadi ya, main Instagram. Bagi Dwi mungkin tadi adalah sebuah distraksi, tapi untuk orang-orang yang memang tujuannya adalah ingin menjadi social media engineer, tentu itu jadi satu hal yang buat dia bermanfaat dan wajib kayaknya gitu ya untuk scrolling, untuk lihat tren yang ada dan lain sebagainya. Makanya penting untuk kita menganalisis distraksi kita apa. Nah, setelah kita tahu distraksi kita apa, coba minimalisir distraksinya. Minimalisir dengan apapun. Kalau misalkan tadi menurut Dwi gitu ya, distraksinya adalah media sosial, ya kalau bisa media sosialnya di-lock dulu aja. Buat kita persulit untuk masuk ke media sosial. Sehingga nggak akan terjadi tanpa sadar. Gitu, pasti harus sadar dulu gitu ya. Misalnya di password atau disimpan di tempat yang susah gitu segala macam, atau di-uninstall gitu sekalian nanti diinstal lagi gitu ya, kan gampang juga ya sekarang gitu ya. Itu distraksi itu sangat mengganggu kita, maka penting buat kita untuk menganalisis distraksinya dan mengurangi, cari cara gimana caranya untuk mengurangi distraksi itu. Oke, tuh Sobat Genbi dikasih tips langsung sama Oka gitu. Nah, kalau misalkan Sobat Genbi juga sama nih kayak aku gitu ya, suka terdistraksinya sama sosial media. Padahal kita nggak jadi selebgram juga di sana kan gitu. Belum kali ya? Belum ya? Oh oke. Bantu aku untuk menjadi selebgram. Bantu. Follow Instagram Dwi di Dwi Aprilia _Lia. Terima Masuk. kasih Oka. Oke, nih bahas lagi nih. Cara Oka dalam menentukan skala prioritas gitu, mana dulu sih yang harus dijalani, itu seperti apa sih Oka? Nah, ini satu hal yang tricky juga untuk kita bisa menentukan skala prioritas tadi. Jangan sampai kita menganggap semua hal yang terjadi dalam hidup kita itu semuanya penting. Makan penting, main games penting, tidur penting, semuanya penting gitu ya. Ngobrol sama teman-teman memang penting sih pada dasarnya gitu ya. Tapi gimana caranya untuk kita bisa mengurutkan dari yang paling penting sampai yang penting, kurang penting, bahkan tidak penting gitu ya. Nah, gimana caranya? Pertama adalah fokus dulu pada kewajiban dan juga kebutuhan kita. Fokus kepada kewajiban dan kebutuhan kita. Apa sih sebetulnya yang harus kita jalani dalam hidup kita? Pertama, pasti tentunya adalah ibadah. Maka tempatkan ibadah di atas segalanya. Betul. Luangkan ibadah. Artinya begini ya, bukan memanfaatkan waktu luang untuk beribadah, tapi luangkan waktu untuk beribadah. Nah, sekarang kita di agama kita masing-masing ibadah wajibnya apa? Aku Muslim, ibadah wajibnya adalah sholat dan banyak ibadah-ibadah sunnah lainnya yang harus kutegakkan. Maka tempatkan itu di paling pertama. Oke, sekarang kita udah punya tuh yang paling pertama adalah ibadah-ibadah tadi. Coba sesuaikan waktunya. Kita ada sholat 5 waktu, ya 5 waktu ini harus kita spare, kasih waktu 1 jam minimal untuk kita fokus beribadah gitu ya. Nah, masuk nanti ke kewajiban yang kedua. Misalnya katakan aku loncat, sekarang kita sebagai mahasiswa adalah belajar. Tempatkan belajar kedua misalnya setelah beribadah tadi gitu ya. Tentu ini nanti urutannya sih macam-macam gitu ya. Tergantung ya. Tergantung mana yang paling penting ya.
hormat pada orang tua, kemudian membantu orang tua, itu juga satu hal yang penting. Tiap orang pasti beda-beda. Ini aku kasih contoh aja gitu ya, maksudnya gitu ya. Yang paling penting seperti itu. Nah, begitulah seterusnya. Sampai dengan nanti kita punya waktu spare untuk kosong, manfaatkan itu untuk santai, jangan diisi. Jangan diisi dengan hal-hal lain yang memberatkan pikiran kita, hal-hal lain yang membuat kita jadi lelah gitu ya. Itu yang nanti bisa buat kita burn out namanya kalau bahasa kita sekarang gitu ya. Jadi tempatkan dulu kewajiban yang pertama, baru nanti hak yang terakhir gitu. Kewajiban tuh Sobat Genbi, kewajiban diri kita dulu, jangan minta diprioritasin gitu, apalagi itu ntar dulu Nah, gitu. ada triknya lagi adalah membagi kewajiban dan hak dan kewajiban. Gimana tuh? Sekarang istirahat itu wajib atau hak sih? Sebetulnya kayaknya wajib dan hak juga kan. Wajib sih sebetulnya. Wajib sebetulnya. Kan? Wajib sebetulnya. Makanya kita jangan sampai membuat waktu istirahat kita juga terpotong. Tempatkan itu di tempat yang sesuai juga. Buat itu jadi kewajiban juga. Hak kita apa? Hak-hak lain yang sekiranya itu datangnya output dari luar kepada kita gitu ya. Kalau kewajiban itu dari kita keluar gitu ya intinya. Gitu. Bedakan hak dan kewajiban. Kewajiban ya, istirahat juga kewajiban. Betul ya Oka? Jangan sampai sakit. Betul. Punya cerita apa tuh? Pernah ngalamin apa enggak gitu? Ini gara-gara aku cerita sama Dwi di backstage tadi. Dia akhirnya tahu. Jadi ini bicara tentang time management waktu juga. Aku juga adalah orang yang sampai sekarang terus harus banyak belajar tentang bagaimana caranya memanage waktu gitu ya. Satu hal yang akhirnya belakangan aku menyadari itu adalah hal yang paling penting adalah waktu untuk beristirahat gitu ya. Aku menganggap pekerjaan itu penting dibandingkan yang lainnya gitu ya, tugas dan lain sebagainya gitu ya. Sampai akhirnya melalaikan istirahat, melalaikan makan, melalaikan minum vitamin olahraga dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Allah sentil tuh waktu itu. Langsung tuh aku kontan. Jatuh sakit waktu itu. Terus akhirnya aku mulai sadar ternyata aku nggak begitu banyak meluangkan waktu untuk bisa fokus ke kewajibanku. Salah satunya adalah istirahat tadi gitu. Gak boleh zalim ya sama diri sendiri ya. Tentunya gak boleh zalim sama diri sendiri. Nah sekarang jangan sampai juga kita malah membuat si istirahat ini sebagai kartu asnya kita. Ketika kita malas, ya udah kita keluarin kartu as istirahat. Ini waktu wajib saya untuk istirahat gitu ya. Jadi setiap waktu aja istirahat terus. Nanti diistirahatin tuh sama Allah selama enggak ya. Alhamdulillah. Ya gitu. Intinya jadi tetap harus konsekuen juga dengan porsinya masing-masing lagi-lagi. Tuh, sesuai dengan porsinya sesuai ya. Jangan berlebihan, terus jangan juga kurang. Kan kalau jadi sakit tuh, kalau ibu aku selalu bilang gitu, nah organisasi nggak akan bisa nyelamatin nyawa kamu kalau hilang gitu. Gitu. Jadi suka kayak ketampar gitu kan. Oke nih, selanjutnya tadi kan udah nyusun nih skala prioritas dan lain sebagainya. Sebetulnya balik lagi nih, dampak positif apa sih yang Oka rasakan ketika dapat mengatur waktu gitu dengan baik gitu, hari ini tercapai gitu, apa sih yang Oka rasain? Dampak positif yang aku rasakan tentunya membuat hidup jadi terasa lebih produktif, bermakna, semuanya punya arti, semuanya nggak berlalu begitu saja dengan hambar, dari waktu ke waktu selalu punya cerita, ada yang bisa aku pelajari, dan semua itu nggak akan pernah aku dapatkan kalau misalkan tidak aku programkan. Atau hanya mengalir begitu saja gitu ya. Angin bawa ke barat, ikut terbang ke barat gitu ya. Angin bawa ke timur, ikut terbang ke timur. Kalau misalkan kita hidup hanya mengikuti alurnya saja, tanpa punya tujuan yang jelas apa yang mau kita raih, apa yang mau kita capai, besar kemungkinan hambar semuanya. Organisasi terasa suntuk, pekerjaan terasa memberatkan, aktivitas atau kewajiban juga membuat kita pusing. Coba kita lihat lagi dengan tujuan-tujuan yang kita punya. Apakah aktivitas yang kita saat ini kerjakan itu semuanya sejalan dengan tujuan kita, gitu ya. Tujuan kita apa sebetulnya, itu yang harus kita perjelas lagi. Ini penting banget sebetulnya untuk bicara tentang tujuan itu. Balik lagi nih, tujuan ya. Tujuan. Ingat tuh tujuannya Sobat Genbi. Nah, tadi udah nih dampak positif yang Oka rasakan gitu. Setidaknya kita tahu pengalaman apa yang sudah kita bentuk gitu dari mengatur waktu itu. Nah, sekarang nih Oka, pencapaian Oka yang telah dicapai itu apa sih yang paling berkesan banget buat Oka? Nah, pencapaian aku banyak belajar tentang time management, itu juga berdampak positif banyak besar buatku, termasuk juga terhadap pencapaian hidupku juga selama ini gitu ya.
ada banyak pencapaian-pencapaian besar yang sebetulnya nggak pernah ada dalam listku, tapi itu terjadi mungkin karena dampak dari time management juga. Salah satunya adalah menjadi mahasiswa berprestasi. Bicara tentang mahasiswa berprestasi, sebetulnya mahasiswa yang seperti apa sih yang disebut dengan mahasiswa berprestasi? Memang sekarang di tingkat universitas itu ada apa namanya penggelaran seperti itu ya, ada Betul. kompetisi yang namanya pemilihan mahasiswa berprestasi. Tapi aku pengen coba alihkan pandangan teman-teman, kita jangan lihat dari segi kompetisinya, kita coba lihat dari segi profil seorang mahasiswa berprestasi itu seperti apa. Nah, jadi tahun ini apa yang diminta oleh Kemendikbud Ristek itu adalah mahasiswa berprestasi adalah mereka yang punya eh, seluruh aspek secara seimbang. Kalau misalkan tadi kita bagi dua antara akademik dan non-akademik, dua-duanya seimbang. Antara ruhiyah dan jasmani, dua-duanya seimbang. Antara personal, interpersonal, intrapersonal, semuanya seimbang. Hal-hal inilah yang menjadi poin besar dan poin penting bagi seorang mahasiswa berprestasi hari ini. Semuanya harus seimbang sesuai dengan porsinya. Nah, dampak dari time management itu sendiri ternyata membuatku untuk bisa tadi lebih produktif. Banyak hal yang bisa aku kerjakan sesuai dengan tujuan dan target besarku, justru malah mengantarkanku ke target-target yang lainnya yang justru lebih besar bahkan, dan aku nggak tulis di apa namanya targetan-targetanku gitu ya. Makanya penting untuk kita menjaga apa yang kita lakukan ini sesuai dengan tujuan kita dulu gitu ya. Yang lain-lainnya adalah bonus gitu. Dan yang paling penting adalah jangan menganggap pencapaian sebagai sebuah prestasi semata. Jangan pernah menganggap prestasi itu sebagai sebuah pencapaian semata, tapi coba anggap prestasi itu sebagai sebuah jalan untuk kita bisa menebar manfaat dan mencapai tujuan kita masing-masing. Nah, dengan Pilmapres ini, dengan aku menjadi mahasiswa berprestasi, akan banyak kesempatan-kesempatanku untuk bisa tadi mengembangkan diri, mencapai tujuan-tujuanku. Hari ini juga aku akhirnya berkesempatan untuk ketemu sama Dwi. Halo, aku juga luar biasa ketemu Mapres. Wah, di Hari depan ini saya nih. aku bisa ketemu sama Dwi, aku bisa sharing sama teman-teman di Genbi, di Edu Talk ya, di Betul. Edu Talk dan juga di TVUP juga sekarang. Dan tentunya itu juga bisa teman-teman dapatkan semua dengan tadi time managementnya. Luar biasa. Keren banget nih Mapres kita. UPI punya. Oke. Amin. Nah, amin ya. Semoga nular. Tapi kayaknya udah kasih akhir nih. Jadi kayak nggak nular nih. Oke. Tapi lagi-lagi aku coba tekenin lagi ya. Jadi jangan menganggap itu ya apa namanya mahasiswa berprestasi selalu datang lahir dari kompetisi aja gitu ya. Betul. Jangan terbatas di situ aja gitu ya. Karena aku percaya bahwa yang disebut dengan mahasiswa berprestasi, kita semua berprestasi. Kita semua punya karya kita masing-masing. Kita semua punya prestasi kita masing-masing dengan keahlian kita masing-masing. Pilmapres adalah salah satunya untuk merekognisi Wadahnya saja. ya. Hanya untuk merekognisi saja. Yang mana nggak adil juga. Cuma satu dari sekian ribu mahasiswa yang ada. Padahal tadi balik lagi aku percaya setiap kita punya prestasi kita masing-masing. Maka jadilah mahasiswa yang berprestasi. Terlepas dari segi kompetisi maupun dari profil. Wih, gila, mantap nih. Nah, kalau misalkan tadi bahas juga mengenai tadi kan dari time management yang sudah diatur Ya. gitu. Datang juga dari pencapaian-pencapaian yang tak terduga gitu. Nah, Oka sendiri gitu ya. Pernah nggak sih di titik dimana aku udah nih time managementnya ini udah aku tulisin gitu, tapi nggak sesuai gitu. Nah, cara mengatasinya tuh kayak gimana sih, Kak? Nah, bicara tentang ketika kita dihadapkan hal-hal yang tidak Terduga. gitu ya, tidak sesuai dengan rencana kita, Betul. tentu kita harus fleksibel dan terbuka juga dengan kesempatan-kesempatan apa sebetulnya yang terjadi di baliknya gitu ya. Contoh aku balik lagi deh tadi kalau misalkan kita ingin jadi pebisnis gitu ya. Tentu penting buat kita untuk ikutan komunitas bisnis dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita teralihkan, Pak RT minta kita untuk jadi sekretaris RT gitu ya. Lah kan itu nggak sesuai banget. Kita pengen punya bisnis malah jadi sekretaris RT. Nah sekarang kita lihat dulu ketika kita menjadi sekretaris RT tadi gitu ya, apa yang bisa kita dapatkan? Apa yang bisa kita manfaatkan dari kita menjadi sekretaris RT ini untuk membangun bisnis kita ke depan, target kita ke depan. Oh, setelah dilihat lagi ternyata menjadi sekretaris membuat kita jauh lebih dikenal banyak orang. Semua warga akhirnya kalau perlu apapun pasti ke sekretaris dulu, nggak ke ketua RT dulu sih kalau di aku ya. Pasti ke sekretaris RT ya dulu, Betul. bikin surat dan lain sebagainya, administrasi segala macam. Itu yang akhirnya membuat kita ternyata apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita bisa ambil hikmahnya dan betul-betul memaknainya, ternyata bisa juga kok mencapai tujuan kita
gitu ya. Kita tetap bisa untuk membangun bisnisnya tadi, kalau kita cerita tentang ini jadi pebisnis, kita tetap bisa bikin bangun bisnis dengan apa yang kita punya hari ini. Maka selalu terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada, tapi jangan sampai juga kita menerima kemungkinan itu dengan terpaksa terbebani gitu ya. Coba maknai sehingga dengan kesempatan yang ada ini bisa berubah dari hal yang kita anggap sebagai kesempatan yang tidak terduga menjadi kesempatan berharga. Oke, balik nih. Kalau misalkan tadi Oka dengan organisasi yang ada gitu, terus bagaimana kita menyikapi bahwa segala sesuatu ada hikmahnya. Tapi kadang kita juga suka insecure nih sama orang, lihat pencapaian orang gitu, apalagi sekarang gitu kan, quarter life crisis nih gitu kan, lagi bahasannya gitu, happening banget di mana-mana gitu. Nah, bisa kasih tips gak nih buat sobat Genbi di rumah juga yang nonton nanti podcast kita kali ini gitu mungkin ya. Jadi oke, kayaknya harus gak boleh gini nih gitu. Pertama adalah ya ini yang terjadi di masyarakat sekarang. Fenomena ini disebut dengan hustle culture ya. Fenomena yang akhirnya memaksa kita untuk berjuang lebih keras, berusaha untuk mencapai target-target tertentu seperti apa yang orang lain sudah capai. Itu nggak lain dan nggak bukan adalah karena terbukanya media hari ini gitu ya. Kita sekarang anak-anak muda sekarang malah kenal tokoh-tokoh yang nggak tanggung-tanggung hebat luar biasanya, Steve Jobs gitu ya, Elon Musk gitu ya. Padahal kita semua ini punya timeline-nya kita masing-masing. Hidup itu bukan kompetisi. Hidup itu bukan tentang bagaimana caranya kita mencapai tujuan lebih dulu daripada yang lainnya. Enggak, kita punya timeline kita sendiri-sendiri. Kita punya track kita masing-masing. Nah sekarang pastikan teman-teman ada di track yang tepat atau enggak. Kalau teman-teman sudah berdiri di track yang tepat, sudah berlari atau berjalan bahkan di track yang tepat, tenang aja teman-teman, santai aja, sesuaikan dengan kemampuan teman-teman, maka teman-teman tetap bisa mencapai tujuan tersebut gitu. Jadi jangan sampai membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain gitu ya, insecure-nya ini gitu ya. Yang paling penting adalah sekarang kita fokus untuk apakah kita sudah berada atau berdiri di track yang tepat. Nah, tipsku buat teman-teman Genbi semua, satu hal yang paling penting adalah pertama, tentukan tujuan teman-teman semua. Apa tujuan besar hidup teman-teman? Apa yang ingin teman-teman raih? Kedua, teman-teman untuk mencari tujuan hidup ini, untuk mengejar atau mencapai tujuan hidup ini, tentunya kita nggak bisa berjalan sendiri. Temukan mentor. Temukan orang yang sekiranya bisa membawa kita ke sana. Temukan orang yang sekiranya mampu memberikan kita hal-hal pengetahuan, apapun itu, yang sekiranya bisa membuat kita mencapai tujuan kita. Yang ketiga, coba kelilingi teman-teman dengan orang-orang yang sekiranya juga bisa secara suportif mendukung tujuan teman-teman. Jadi 3 hal ini adalah hal yang paling penting. Pertama, tentukan dulu tujuannya, cari mentornya, cari lingkungannya. Ketika 3 ini sudah kita punya, besar kemungkinan kita juga nanti akan mencapai, cuma urusan waktu aja. Cepat atau lambat, insya Allah mudah-mudahan Allah kasih jalan untuk kita mencapai tujuan itu. Oke. Oka, sebetulnya ini out of the topic dari kita nih. Pengen nanya nih sedikit. Sometimes mungkin beberapa dari kita sering nih sama orang tua sendiri malah dibanding-bandingkan. Tuh nah dia udah sampai skripsinya udah selesai gini-gini gitu. Nah, punya tips gak sih buat orang-orang yang seperti itu, kayak yang suka dibanding-bandingin malah sama orang yang terdekat gitu? Cara pendekatannya gimana sih? Cara ngomongnya gimana sih? Aku punya tips gak sih? Mungkin dari Sobat Genbi juga merasakan hal tersebut gitu. Dulu orang tua aku juga begitu. Orang tua aku ingin aku jadi ini, ingin aku masuk sekolah ingin aku ambil jurusan dan lain sebagainya. Itu karena orang tua kita mungkin nggak tahu sebetulnya kita ingin seperti apa. Kita ingin menjadi apa yang ingin kita capai. Orang tua menganggap ya dengan referensinya bahwa untuk menjadi katakan ya profesi-profesi besar gitu ya, pekerjaan-pekerjaan besar yang menurut mereka sukses, ya orang tua mana sih yang nggak mau anaknya sukses? Ya itulah akhirnya referensi-referensi yang diberikan pada kita, minta kita untuk ikutan ini itu dan lain sebagainya. Tapi mungkin itu yang akhirnya justru membuat mereka memberikan referensi-referensi yang nggak sesuai dengan apa keinginan kita. Maka kuncinya adalah dialog.
cerita ngobrol sama orang tua apa sih sebetulnya keinginan kita, apa sih sebetulnya cita-cita ke depan gitu. Sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena tabiatnya orang tua adalah ingin anak-anaknya sukses semuanya gitu ya. Karena orang tua nggak tahu informasi tentang tujuan anak, jadi orang tua bikinlah tujuan buat si anak. Nah sekarang kita coba kasih pandangan ke orang tua dengan kondisi yang ada. Tentunya kondisi hari ini beda dengan kondisi orang tua zaman dulu gitu ya. Hari ini kalau misalkan kita bicara pengen jadi gamers, orang tua aneh pasti. Maksudnya Games terus. games gitu. terus ya. Gitu kan, dunia berubah. Betul. Dunia berubah, memandang kesuksesan bukan lagi sebatas dari profesi-profesi yang kita anggap dulu itu adalah profesi yang berharga, yang mendatangkan banyak harta rezeki dan lain sebagainya. Tapi kan ada yang lebih besar daripada harta rezeki dan lain sebagainya, adalah aktualisasi diri. Maka penting diskusi sama orang tua, apa target kita, tujuan kita, dan coba minta pandangan sama orang tua, kira-kira sepakat nggak dengan tujuan yang ada. Menurut ibu, bapak, kira-kira dengan tujuan yang aku punya ini, apakah sudah baik jalannya, apakah aku berada di jalan yang benar dan lain sebagainya gitu ya. Sampai dengan akhirnya nanti orang tua paham tujuan kita, mereka pasti akan support kita. Jadi dialog itu penting. Sobat Genbi, dialog. Gak boleh gengsi. Buat Dan- teman-teman aku pun katanya sering cerita banget nih. Dengerin nih podcast ini. Benar nggak? Dan jangan sampai dialognya ketika ada konflik. Nah, gak akan menyelesaikan. Tidak akan menyelesaikan. Jadi biasanya ini kita anak muda saking fokusnya dengan kuliah, tugas, organisasi dan lain sebagainya, susah meluangkan waktu untuk kita. Itu berbahaya sekali untuk kita. Nanti kita pasti akan dipertemukan, akhirnya akan terpaksa untuk berdialog dengan orang tua kita ketika konflik. Adek, itu baju. Itu kenapa belum dicuci segala macam. Setiap komunikasi antara kita sama orang tua tuh kayaknya konflik terus gitu ya. Iya sebentar, udah itu aja komunikasinya. Pernah nggak sih kita meluangkan untuk deep talk gitu ya? Kita kayaknya sekarang seru banget deh, senang banget deh untuk bikin podcast kayak gini, deep talk. Coba bikin konsep yang sama tapi sama orang tua kita deh. Betul. Gak masalah, terserah ya mau itu heart to heart personal atau teman-teman cuma sebatas sambil bikin konten juga gitu ya. Jadi di depan kamera, ada di kamera juga gitu ya. Ajak aja orang tua teman-teman untuk ikut main podcast juga gitu ya. Dari sana pasti nanti terbuka kemungkinan orang tua nanti bisa menerima apa yang kita inginkan, bahkan mensupport. Nah, betul. Paling kan biasanya teman-temanku nih yang sering curhat gitu ya, Kak. Anak pertama perempuan, batunya jadi kayak gontok-gontokan gitu loh. Iya. Tuh tadi udah dikasih tips juga sama Oka ya. Menarik. Luangkan waktu untuk kita. Oke. Nah, balik lagi tuh waktu ya, quality time juga penting. Nah, kita balik lagi nih. Kesan Oka sendiri gitu. Tadi disebut juga Mapres, mahasiswa berprestasi. Kesannya gimana sih jadi Mapres? Wah, bicara tentang Mapres, tentu satu hal yang luar biasa. Aku tadi sebutkan bahwa Mapres menjadi mahasiswa berprestasi itu bukan salah satu tujuan utamaku gitu ya. Bukan menjadi salah satu tujuan besarku. Bahkan aku mengenal kata Mapresnya aja. Sosok seorang Mapres itu di tingkat 2 kalau nggak salah ya. Jadi dari awal pun aku nggak pernah memproyeksikan diri untuk menjadi mahasiswa berprestasi, tapi aku adalah orang yang senang untuk mengembangkan diri. Makanya mulai dari SMA itu masuk kuliah, aku selalu memanfaatkan waktu yang aku punya. Kalau misalkan sekarang privilege yang kita punya untuk bisa mengembangkan diri kita sebaik-baiknya, bermanfaatnya, keren-kerennya. Enggak sih, bukan masalah kerennya ya intinya ya. Artinya seprofesional mungkin nanti semua kompetensi itu ada dalam diri kita yang nantinya akan bermanfaat untuk kita masa yang akan datang. Menjadi mahasiswa berprestasi tentu itu jadi satu tanggung jawab besar bagiku hari ini untuk bisa mempertanggungjawabkan peran apa Mapres ini ya. Mapres ini apa perannya untukku dan juga untuk orang-orang sekitar. Apa manfaat yang bisa aku berikan untuk orang-orang sekitar dengan adanya title mahasiswa berprestasi ini. Dan alhamdulillah tentunya yang disebut dengan mahasiswa berprestasi selalu ada kesempatan untuk bisa bermanfaat. Ini kita lagi-lagi nggak akan lagi bicara tentang title Mapres dari segi kompetisi ya. Siapapun kita, kalau misalkan kita menjadi mahasiswa yang berprestasi, dengan bahasa lainnya adalah mahasiswa yang seimbang, mahasiswa yang kompeten, tentu pasti terbuka untuk kita bisa memberikan manfaat dan juga kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Untukku, menjadi mahasiswa berprestasi adalah jalan untuk memberi manfaat dan mencapai cita-citaku ke depan. Tuh, Sobat Genbi, balik lagi ya, bagaimana kita
memberikan kebermanfaatan untuk orang-orang di sekitar kita ya. Oke, Oka, terakhir mungkin untuk jadi penutup dari bincang kita kali ini gitu ya, untuk EduTalk kali ini mengenai time management. Apa sih kesannya, juga tadi kan udah dibicarakan gitu. Nah, ada nggak sih pesan khusus buat seluruh mahasiswa gitu, mungkin boleh di-highlight gitu buat para mahasiswa sekarang gitu, dan khususnya buat mahasiswa UPI gitu, dan harapannya apa sih nanti buat mahasiswa selanjutnya gitu. Teman-teman, selalu ada alasan kenapa hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa menjadi mahasiswa, gitu ya. Terkhusus untuk kita yang hari ini berkuliah di UPI. UPI adalah universitas yang sangat luar biasa. Kesempatan teman-teman untuk berkembang sangat terbuka luas. Tinggal kita mau atau enggak untuk bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk mencapai tujuan-tujuan besar kita. Untuk bisa bukan hanya mencapai tujuan besar kita, tapi juga bisa memberikan keberkahan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Waktu 4 tahun menjadi mahasiswa adalah waktu yang sangat singkat. Maka pastikan dalam waktu 4 tahun ini diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Diisi dengan hal-hal yang bisa mengembangkan diri teman-teman. Nggak terbatas di berorganisasi aja. Teman-teman mau bikin bisnis boleh. Teman-teman mau penelitian boleh. Teman-teman juga mungkin nggak aktif dalam kampus tapi aktif di luar kampus dengan title mahasiswanya teman-teman gitu ya. Misalnya ikutan di startup, magang, dan lain sebagainya. Manfaatkan privilege yang kita punya saat ini untuk mengembangkan diri kita sekali lagi. Jangan sampai apa yang kita miliki hari ini akhirnya kita sia-siakan dan membuat kita menyesal di masa yang akan datang. Pesanku, yuk sama-sama kita menjadi mahasiswa yang berprestasi, mahasiswa yang seimbang, nggak mementingkan antara akademik atau non-akademik toh, semuanya jalan, semuanya bisa kita lakukan dengan time management yang baik. Bicara tentang manajemen, Dwi, satu hal yang paling penting adalah bagaimana cara kita untuk terus belajar tentang time management. Aku juga sama teman-teman, belajar time management itu nggak berhenti waktu SMA aja, atau kemarin ketika tingkat 1 aku terjadi masalah turun IPK dan lain sebagainya. Sampai dengan hari ini tetap harus kita pelajari supaya kita mahir bagi waktu. Karena tadi bahasanya adalah makin tinggi pohon, makin besar anginnya. Makin bertambah usia, makin besar amanahnya, makin besar tanggung jawabnya, makin banyak hal yang harus kita atur. Nah, salah satu rekomendasiku untuk teman-teman kalau misalkan ingin belajar time management, nah ini satu buku yang aku jadikan rujukan untuk bagaimana caraku memanage waktu setelah sakitnya kemarin itu ya. Ini adalah buku yang sangat menarik. Judulnya adalah Manajemen Waktu dalam Islam. Kelihatan ya? Ini adalah buku Manajemen Waktu dalam Islam karya Dr. Yusuf Qaradawi. Kenapa aku pilih buku ini dibandingkan buku manajemen-manajemen yang lainnya? Buku ini spesifik banget, terutama aku sebagai seorang muslim yang tentu kewajibannya berbeda dengan umat yang lainnya. Nah, itu yang harus masuk ke dalam equation kita, masuk ke dalam rumus matematika perhitungan waktu kita. Jadi penting untuk kita bisa memandang waktu bukan hanya dari segi universal aja, tapi justru dari sudut pandang agama kita, syariat kita, bagaimana mengatur waktu. Di sini kalau aku coba jelasin sedikit ya, di buku ini, siapa tahu teman-teman tertarik. Di dalam buku ini ada beberapa pembahasan yang menarik banget nih, Dwi. Yang pertama adalah kesadaran akan waktu. Gimana caranya kita sadar bahwa waktu ini berharga, gitu ya. Kemudian karakteristik terhadap waktu atau sifat waktu yang tadi aku udah jelasin, yang kita bahas 3 tadi ya tentunya. Yang selanjutnya adalah kewajiban atas waktu. Apa sih hal-hal yang harus kita lakukan terhadap waktu, gitu ya. Kemudian di sini juga dibahas antara kemarin, hari ini, dan juga esok. Jadi salah satu hadis yang menyebutkan bahwasannya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin tentunya gitu ya. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Selanjutnya adalah pandangan terhadap waktu, memanjangkan umur. Bagaimana caranya usia ini dapat kita panjangkan, tentunya dengan bahasa yang bukan panjang seperti itu ya, tapi bagaimana mungkin jasad kita hari ini hanya berapa puluh tahun di dunia, tapi usia kita di akhirat itu bisa lebih panjang. Usia kita, amalan-amalan kita yang ada di dunia terbawa sampai akhirat. Seolah-olah kita masih hidup di dunia, padahal kita udah meninggal. Lanjutnya lagi adalah bencana-bencana waktu. Gimana waktu ini sebetulnya bisa menjadi bencana. Fenomena-fenomena bencana-bencana waktu ini yang penting harus kita baca juga. Dan yang terakhir adalah doa terhadap waktu. Bagaimana caranya kita mohon pertolongan Allah juga, pertolongan Tuhan kita untuk bisa membantu kita meluangkan, memberikan kesempatan waktu yang berharga untuk kita.
Masya Allah sekali ya. Oka, saya seneng banget hari ini ketemu Oka gitu, Masya karena Allah. banyak belajar ya sama Oka gitu. Nah, ngomong-ngomong tadi kebermanfaatan juga gitu, saya ingetin lagi nih, kita juga Genbi hadir kali ini juga bersama Gemil, yang dimana Gemil ini juga dari UMKM, jadi kita support UMKM gitu ya. Jadi misalkan buat teman-teman yang mau beli, silakan nanti cek di Shopee-nya, Instagram, dan juga di WhatsApp-nya gitu. Kerupuk kulit kayaknya nggak akan teman-teman temukan di luar negeri sih kayaknya. Dukung UMKM dengan beli Gemil ini. Oke. Nah, Oka, mungkin moto hidup nih buat menutup dari sesi kita kali ini. Berubah itu lebih baik daripada merubah. Berubah artinya kita mau untuk memperbaiki, mau untuk belajar terhadap diri kita sendiri dibandingkan kita merubah. Atau bahasa lainnya adalah berubah untuk merubah. Untuk kita yang hari ini mungkin risau dengan kondisi yang ada, mengeluh dengan kondisi yang ada, merubah mungkin satu hal yang sangat sulit untuk kita lakukan hari ini, tapi satu hal yang paling penting adalah ada hal yang bisa kita kendalikan. Siapa? Diri kita sendiri. Berubah untuk merubah, penting untuk kita merubah diri kita sendiri, untuk merubah orang-orang atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Luar biasa banget podcast kita kali ini. Banyak banget ilmu yang kita dapetin dari seorang Oka Ramadan gitu ya. Mungkin karena keterbatasan waktu juga kita akan mengakhiri podcast kita. Sebelumnya nih Oka, kalau misalkan kita kan punya tagline nih. Kalau misalkan Dwi bilang Genbi, nanti Oka energi untuk negeri gitu ya. Energi untuk negeri gitu. Oke, kita coba ya. Aku lihat kemana nih? Ke sini dong. Ke sini. Oke. Siap? Energi untuk negeri. Betul, energi untuk negeri. Oke. Genbi, energi untuk negeri. Nah, akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Dadah, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.